Kata Pak Gubernur, bumi Kalimantan, bil khusus Kalimantan Selatan, bumi yang religius. Benar itu? Iyalah, tentu yang berkata Pak Gubernur, yang jawab masyarakat. Semua menjawab betul. Nanti kalau ditanya orang, buktinya mana? Buktinya ibu saya tahu sholat, mak saya tahu cara berwudu. Saya lihat dia punya buku kecil, tulisannya Arab tapi bahasa Melayu. Di luar ada tulisan Perukunan Melayu. Ternyata Perukunan Melayu ini ringkasan dari buku tebal bernama Sabilal Muhtadin. Dan Sabilal Muhtadin ini merupakan karya dari seorang ulama tahun 1710. Mudah cara ngingatnya, 1710 itulah dia Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Kalau hidup beliau sekarang umurnya 400 tahun, lebih tua dari kerajaan tempat kami tinggal Riau. Nama kerajaannya Siak Sri Indrapura 1723. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari 1710. Lalu kemudian setelah 1710, apakah selesai bumi Kalimantan ini memproduksi mengeluarkan ulama? Ternyata tidak. 1735 Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari 1735 lahir lagi ulama besar. Kitabnya saya baca, saya lihat dengan mata kepala saya. Nama kitabnya Ad-Durrun Nafis, ditulis oleh Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari. Bedanya apa? Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam bidang fikih, Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari dalam bidang tasawuf. Sama-sama ulama made in Kalimantan Selatan. Sama-sama pangkalnya 1710 1735. Sekarang kita pindah ke tahun berikutnya 1857. Ada apa lagi? Ternyata 1857 lahir lagi ulama dari Kalimantan Selatan bernama Syekh Abdurrahman Siddiq Al-Banjari, dan di dalam darahnya menetes darah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Sama-sama dari Makkah Al-Mukarramah, kakek buyutnya dari Makkah. Syekh Abdurrahman Siddiq juga dari Makkah Al-Mukarramah. Lalu kemudian seorang sultan dari negeri kami, namanya negeri Indragiri. Saya tamat dari sekolah Madrasah Air Molek Indragiri Hulu. Kami punya seorang sultan, dan sultan itu ingin masyarakatnya mengerti ulama, sayang kepada ulama, mengerti fikih. Maka dipanggillah Syekh Abdurrahman Siddiq menjadi mufti kerajaan Indragiri, bertugas di Indragiri selama 20 tahun lamanya. Itulah yang bergelar dengan nama Tuan Guru Safat. Makamnya di Kabupaten Indragiri Hilir, ibu kotanya Tembilahan, dan masyarakat di sana mayoritas menggunakan bahasa Banjar karena memang komunitas masyarakat Banjar. Insya Allah haul Syekh Abdurrahman Siddiq saya akan tausiah di makam Tuan Guru Safat insyaallah. 1710 1735 1857 meninggal Tuan Guru Safat. Apakah ulama Kalimantan berhenti mengeluarkan ulama? Lahir lagi 1942, 3 tahun sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, lahirlah seorang ulama bernama Syekh Muhammad
Tuan Guru Ijai yang haulnya terbesar se-Indonesia, lebih dari 1 juta orang. Itu produk 1942 17 10 1735 1857 1960. Kok Ustadz ingat? Lama saya ngapalnya itu. Ternyata Tuan Guru Ijai berlalu, Syekh Abdurrahman Siddiq berlalu, Tuan Guru berlalu. Apakah Kalimantan Selatan berhenti memproduksi para ulama? Tidak, masih ada Tuan Guru Bakhit di Barabai. Saya datang ke sana, majelisnya ramai. Beliau pegang tangan saya. Begitu sampai, dipegangnya tangan saya. Saya heran, kenapa tangan saya dipegang? Supaya muridnya tidak bersalaman dengan saya. Tadi tangan saya tidak ada yang megang, hampir copot tangan. Terima kasih kepada bapak-bapak kepolisian, bapak Kapolda ataupun yang mewakili Provinsi Kalimantan Selatan. Kalau tidak diamankan tadi tidak tahu apa yang terjadi. Al-hubbu yu'mi wa yusim. Cinta membuat orang buta. Jamaah terlalu cinta sampai tidak tahu kalau ustadznya kurus. Dia sangka tegap, gagah dan perkasa. Sampai akhirnya perjuangan berat dari mobil sampai menaiki pentas ini. Yang saya pusingkan nanti gimana turun dari sini. Tapi insya Allah semuanya sayang, insya Allah. Amin.